Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 9 Mei 2024 merupakan hari raya kenaikan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur untuk segala rahmat yang dirasakan dan didapatkan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kepadamu jiwa dan badan ini. Kami mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Berkatilah kami. Tolonglah kami untuk berbuat baik bagi sesama kami, beroleh kemurahan, dan menjadi saluran berkat-Mu untuk menolong orang yang kami jumpai hari ini. Jauhkan kami dari rasa cemburu, mudah marah dan iri hati. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap mawas diri, agar apa yang kami lakukan hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 1, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika, waktu makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sebab beginilah katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kedua orang itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia
naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa bertepuk tanganlah, alu-alukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus, Ia bersemayam. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus.
bab 1 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberikan kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya di dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah dan ajarlah semua bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 16, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampilkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu
dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Menanggapi tugas dari Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitannya, saat Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan para murid, seperti yang dicatat dalam bagian Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul mencatat lebih detail mengenai percakapan antara Yesus dan murid-muridnya menjelang kenaikannya. Ada ilustrasi bahwa para murid Yesus digambarkan masih belum memahami benar arti seluruh peristiwa yang mereka alami sejak saat mereka masih bersama Yesus sebelum disalib. Hal ini nampak dari penjelasan terus-menerus tentang kerajaan Allah oleh Yesus yang telah bangkit kepada para murid. Kemungkinan besar, karena banyak dari mereka yang masih berharap bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Daud yang runtuh sejak dikalahkan oleh kerajaan Babel. Tetapi Yesus mempunyai misi lain yang bukan dari dunia. Ia berpesan kepada murid-muridnya, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan sesudah meninggalkan pesan itu, dicatat bahwa Yesus terangkat ke surga sambil disaksikan oleh murid-muridnya. Peristiwa itu membuat mereka tercengang. Namun, dua malaikat Tuhan menampakkan diri dan mengingatkan mereka akan pesan yang telah diberikan Yesus kepada mereka. Inilah pertanda bahwa kenaikan Yesus Kristus tidak boleh dipandang sebagai akhir kebersamaan para murid dengan Yesus secara fisik, tetapi awal dari tugas mulia para murid untuk menyebarkan kabar sukacita. Dan kabar sukacita tersebut digambarkan sebagai rasa sukacita yang meluap-luap dalam kutipan Mazmur melalui ajakan untuk bersorak-sorai tentang kedahsyatan dan kekudusan Tuhan. Perlu diingat juga bahwa rasa sukacita tersebut bukan hanya rasa sukacita yang dirasakan para murid karena telah berkesempatan berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, tetapi juga rasa sukacita yang semestinya juga dirasakan oleh semua orang. Walaupun sukacita itu penting, tentunya Tuhan Yesus mengerti bahwa tugas yang diberikannya bukanlah tugas mudah bagi para muridnya dan tentunya sangat membutuhkan persiapan yang sungguh-sungguh serta pendamping yang luar biasa. Ini nampak dari permintaan Tuhan Yesus agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem sampai turunnya Roh Kudus yang akan terus mendampingi mereka dengan cara memberi hikmat dan menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah. Dan seperti penugasan lainnya dalam kehidupan duniawi, penugasan oleh Tuhan Yesus kepada para murid juga memiliki visi atau tujuan. Bacaan 2 hari ini menjelaskan visi dan tujuan tersebut cukup rinci, yaitu mengenal Dia dengan benar, menjadikan mata hati terang, mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, dan kemuliaan bagi orang-orang kudus.
Secara rohani, semuanya diarahkan kepada pribadi Kristus sebagai pemimpin yang tertinggi. Bukan hanya di dunia yang sekarang, namun juga di dunia yang akan datang, yang bisa diartikan sebagai di bumi dan di surga. Ini suatu kuasa luar biasa yang bahkan tidak ada satu pemimpin pun di dunia ini yang dapat menyamai Tuhan Yesus. Dengan kuasa yang sedemikian besar, layaklah Yesus menjadi pemimpin seluruh umat dalam suatu komunitas jemaat yang sekarang kita kenal dengan sebutan gereja. Demikianlah tujuan penugasan para murid yang pada masa kini sering dikenal dengan istilah pewartaan. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Setelah seluruh persiapan dan pemahaman para murid tersebut dianggap cukup, tentunya akan dilanjutkan dengan tugas pewartaan yang sesungguhnya, yaitu memberitakan Injil agar yang percaya diselamatkan dan yang tidak percaya akan dihukum. Akan ada masa-masa suka, juga ada masa-masa duka. Akan ada kegembiraan karena melihat tugasnya berhasil dan ada yang jiwa-jiwa yang diselamatkan. Namun juga akan ada saat-saat penuh penderitaan. Dan di tengah-tengah suka dan duka juga akan ada mukjizat yang terjadi. Dalam bacaan Injil hari ini ditandai secara simbolik dengan memegang ular dan meminum racun maut, tetapi tidak celaka. Juga ada penyembuhan orang sakit. Namun perlu diingat, ini hanya simbolik. Artinya menjadi murid Yesus tidaklah berarti kita harus berani memegang ular dan meminum racun. Yang artinya di tengah-tengah penderitaan yang tak tertanggungkan, sangat mungkin terjadi mukjizat luar biasa yang mengatasi seluruh penderitaan kita. Inilah yang akan terjadi ketika dalam melakukan misi penyebaran kabar sukacita Injil, kita melakukannya dengan rela di bawah penyertaan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Setelah melihat dan mendengar bacaan dan makna bacaan hari ini, bisa saja kita berpikir, apakah kita semua harus mengalami peristiwa-peristiwa tersebut dan menjadi pewarta? Tentunya tidak juga. Tuhan Allah sudah menentukan porsi dan bentuk penugasan yang berbeda-beda bagi kita semua. Bagi mereka yang memilih menjadi imam atau biarawan, biarawati atau bagian dari hierarki gereja, mungkin saja ia akan mengalami tugas pewartaan yang berat dan bahkan sampai membahayakan keselamatan. Tetapi dalam porsi dan bentuk yang berbeda dengan konteks yang berbeda pula, karakteristik yang sama juga akan ditemukan dalam bentuk lain di kehidupan kita masing-masing. Kita juga dapat disebut melakukan pewartaan dalam keluarga, di tempat kerja, dalam komunitas tertentu, berbicara secara langsung, ataupun melalui media sosial. Benar-benar sangat beraneka warna sesuai dengan pilihan hidup, tanggapan kita, dan apa yang telah ditentukan Allah untuk kita masing-masing. Namun demikian, sifat dan tugas pewartaan juga akan tetap ditemukan dalam diri kita seperti yang dialami para murid Yesus dalam bacaan-bacaan hari ini. Mampukah kita menanggapi apa yang diminta Allah kepada kita? Mari kita merenungkannya seraya memohon pertolongan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita sepanjang hidup ini. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur telah menjadi bagian dari gereja-Mu. Dan kami juga bersyukur atas jalan hidup yang telah Engkau sediakan bagi kami. Izinkan kami
untuk bertekad kuat menjalankan pewartaan dalam setiap jalan hidup kami masing-masing. Berikan kami ketabahan dan kerenan hati dalam menjalani hidup ini, karena kami yakin dan percaya Roh Kudus hadir membimbing setiap kegiatan kami. Berilah juga kami keikhlasan dan keyakinan yang kuat bahwa Engkau hadir mendampingi langkah-langkah hidup kami. Biarlah tujuan dari semua yang kami lakukan hanya demi kemuliaan-Mu dan penyebaran sukacita keselamatan di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu terkasih, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.